Selamat datang di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad At-Dari Padang Sidimpuan. Inilah kampusnya para penuntut ilmu yang berlandaskan keislaman, keindonesiaan, dan kearifan lokal. Lebih dikenal dengan sebutan Theo-Antropo-Ekosentris, Al-Ilahiyah, Al-Insaniyah, Al-Kauniyah, dengan moto cerdas berintegritas. Kampus ini berlokasi di Jalan Tengku Rijal Nurdin, Sihitang, sekitar 4,5 km dari pusat kota Padang Sidimpuan, Sumatera Utara. Dalam catatan sejarah, kampus ini dulunya adalah perguruan tinggi Nahdlatul Ulama tahun 1962, kemudian berubah status menjadi Universitas Nahdlatul Ulama Sumatera Utara pada tahun 1965. Hingga tahun 1968 telah menjadi bagian dari Fakultas Tarbiyah IAIN Imam Bonjol Padang, Sumatera Barat, cabang Padang Sidimpuan. Setelah 5 tahun kemudian, berubah menjadi Fakultas Tarbiyah IAIN Sumatera Utara, cabang Padang Sidimpuan. Pada tahun 1997, berubah status menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Padang Sidimpuan. Pada tahun 2014, kemudian beralih status menjadi Institut Agama Islam Negeri Padang Sidimpuan, hingga akhirnya pada tahun 2022 beralih bentuk menjadi Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad At-Dari Padang Sidimpuan dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2022. Kemudian, Menteri Agama melantik kembali Dr. Muhammad Darwis Dasopang sebagai rektornya. Menjadi status Universitas Islam Negeri, kampus ini telah mengambil bagian dalam integrasi, interkoneksi, interdisipliner dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan keislaman di dunia akademisi, baik secara nasional dan internasional, khususnya di kawasan Asia Tenggara. Untuk itu, kampus ini memiliki visi untuk menjadi Universitas Islam bertaraf internasional yang memiliki paradigma keilmuan Theo-Antropo-Ekosentris, Al-Ilahiyah, Al-Insaniyah, Al-Kauniyah dalam membangun masyarakat yang saleh, moderat, cerdas, 4 fakultas dan 1 pasca sarjana program magister. Ada Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan yang terdiri dari 11 program studi. Kemudian, ada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum yang terdiri dari 5 program studi. Sedangkan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi memiliki 4 program studi. Kemudian ada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dengan 5 program studi. Sedangkan untuk pasca sarjana program magister memiliki 5 program studi. Semua program studi tersebut telah terakreditasi oleh BAN PT. Kedepannya akan terus membuka program studi baru, meningkatkan akreditasi seiring dengan perkembangan informasi, dinamika kebutuhan masyarakat, dan pemangku kepentingan. Tercatat, mahasiswa aktif hingga saat ini mencapai 9 ribuan mahasiswa untuk program sarjana strata 1 dan pasca sarjana strata 2. Sepanjang 5 tahun terakhir, kampus ini telah banyak melahirkan sarjana dan magister di berbagai bidang. Setiap tahunnya, kampus ini telah meluluskan ribuan alumni yang mana mereka tersebar di berbagai penjuru tanah air dengan profesi yang berbeda-beda. Untuk pengembangan pendidikan yang cerdas dan unggul, kampus ini menyediakan berbagai sarana dan prasarana untuk mahasiswa dan dosen, seperti perpustakaan, gedung-gedung perkuliahan, kantor pelayanan administrasi, laboratorium terpadu, auditorium, gedung serbaguna, lapangan olahraga, dan unit kegiatan mahasiswa, serta sistem informasi akademik berbasis teknologi dan informasi. Pelayanan ini juga didukung oleh tenaga kependidikan yang profesional dalam memberikan pelayanan akademik kemahasiswaan, pelayanan administrasi untuk berbagai kebutuhan mahasiswa dan dosen. Tidak hanya itu, kampus ini memiliki tenaga pendidik dosen profesional berpengalaman dengan jenjang pendidikan mulai magister, doktor, hingga profesor. Untuk membantu mahasiswa dalam memenuhi kebutuhan biaya pendidikan selama studi, di kampus ini tersedia berbagai fasilitas beasiswa seperti bantuan kit kuliah, beasiswa Bank Indonesia, beasiswa LPDP, beasiswa Basnas, beasiswa UKT, dan beasiswa lainnya. Dalam pengembangan kampus ke depannya,
UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dari Padang Sidimpuan terus melakukan upaya kerjasama dengan berbagai perguruan tinggi di luar negeri, perusahaan, instansi pemerintah, swasta, dan pemerintah daerah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penilai uji kinerja. Perkenalkan, nama saya Hanum Purba, NIM 2521101410. Saat ini saya adalah guru kelas 3 Min 4 Tapanuli Tengah, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan batch 3 tahun 2025 di LPTK Universitas Syekh Ali Hasan Ad-Dari Padang Sidimpuan. Pada hari ini saya melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja pada siswa kelas 3 dengan mata pelajaran PKN materi hak dan kewajiban. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi.
kewajiban di dalam keluarga. Yang kedua, peserta didik dapat mampu mengelompokkan hak dan kewajiban di dalam keluarga. Dan yang ketiga, peserta didik mampu menyebutkan hak dan kewajiban setiap anggota keluarga. Gambar yang ada di depan ini ada berapa gambar? Ada berapa gambar? Ada 6 gambar. Yang pertama itu gambar lagi ngapain? Iya, membersihkan tempat tidur. Yang kedua, makan bersama orang tua. Yang ketiga, membersihkan rumah. Yang keempat, iya, berpamitan kepada orang tua. Mau kemana dia berpamitan? Sekolah. Yang kelima ngapain? Nyapu halaman. Yang keenam, bermain sepak bola. Di antara yang keenam foto ini atau ilustrasi ini, di antara yang keenam gambar ini, mana yang pernah kalian lakukan? Semuanya. Yang keenam foto ini ada yang hak, ada yang kewajiban. Yang mana itu? Kan belum kita pelajari, jadi belum tahu. Supaya tahu, makanya kita pelajari. Lihat dulu video yang Mu'alimah tayangkan di depan. Dari tayangan video itu ada pengertian hak dan kewajiban dan ada contoh-contoh hak dan kewajiban. Siapa yang tahu apa itu hak? Oke. Segala sesuatu yang harus kita miliki. Iya, segala sesuatu yang dimiliki setiap individu itu adalah hak. Kewajiban siapa yang tahu? Oke, Rafi. Seseorang harus mendapat kewajiban agar dia bisa mendapatkan hak. Oke, segala sesuatu yang harus kita laksanakan, kita lakukan itu adalah kewajiban. Supaya kita mendapatkan hak, kita harus melakukan kewajiban. Apa contoh kewajiban kita kalau di sekolah? Ya, belajar. Tiket kelas itu adalah kewajiban kita. Hak kita apa? Mendapat ilmu. Seperti saat ini kita belajar. Nanti Mu'alimah kasih LKPD. Mu'alimah kasih nanti LKPD. Kalau Mu'alimah kasih itu kalian kerjakan, kalian akan mendapatkan hak kalian. Apa hak kalian yang kalian dapatkan dari Mu'alimah? Nilai, ilmu dan nilai. Itulah perbedaan hak dan kewajiban. Kewajiban yang pertama harus kita lakukan, baru kita mendapatkan hak. Seperti saat ini, belajar dulu kita baru mendapatkan kelompok dulu. Supaya kalian lebih mengerti, Mu'alimah bagikan dulu. Kelompok 1 yang ini, kelompok 2.
dulu nanti Mu'alimah jelaskan cara pengerjaannya bagaimana ya. Kelompok 3.